Dahulu aku seorang Katolik. Ketika aku kecil, aku pergi ke sekolah Katolik. Dan aku selalu aktif ambil bagian dalam aktivitas gereja. Setiap pekan, aku mengikuti acara doa atau persekutuan. Namun selama beberapa tahun terakhir, aku tidak memperoleh apapun dari khotbah pendeta dan masih banyak pertanyaanku yang tak terjawab. Sehingga aku mencari jawabannya secara online. Apa kau memperoleh sesuatu ketika mencari secara online? Oh iya, aku memperoleh banyak hal. Pada bulan Agustus 2018, aku melihat-lihat situs Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ketika melihat ada banyak film Injil, seperti Kota Akan Digulingkan, Siapakah Ia Yang Telah Kembali, Misteri Ketuhanan, menguak misteri tentang Alkitab, Nama Tuhan Telah Berubah, Terlepas dari Jerat, Pengangkatan Dalam Bahaya, dan banyak lagi. Judul film-film ini menarik perhatianku. Aku berpikir, sekarang gerejaku sangat sunyi dan pendeta hanya mengkhotbahkan hal yang sama. Dia tidak memberi makan roh kami dan kami semua merindukan Tuhan Yesus datang kembali. Mungkin film ini bisa membantuku untuk menyambut Tuhan. Akhirnya, aku menonton semua film itu dan mencatat semua bagian penting dari persekutuan tokoh tersebut. Aku mengetahui dari film ini bahwa Tuhan telah kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman. Dia mengungkapkan kebenaran, bekerja untuk menghakimi dan mentahirkan manusia. Aku belajar tentang misteri nama-nama Tuhan, misteri inkarnasinya. Kebenaran di balik Alkitab, bagaimana mengenali Kristus sejati dan jalan kebenaran dari yang palsu, siapa yang Tuhan selamatkan dan siapa yang Dia singkirkan, siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan banyak lagi. Aku belum pernah mendengar kebenaran dan misteri-misteri ini. Syukur kepada Tuhan, kau memang memperoleh banyak hal. Iya. Iya benar. Aku juga menemukan jawaban atas begitu banyak pertanyaanku dan aku benar-benar merasakan semangatku berkobar. Setelah 6 bulan menyelidikinya secara online, aku merasa yakin bahwa itu suara Tuhan. Dan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang datang kembali. Kemudian dengan senang hati aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari di bulan Maret 2019, melihat bahwa aku membagikan film dan lagu pujian Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di Facebook, sepupuku sadar bahwa kini aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mendatangi ayahku dan mereka menemuiku untuk membicarakannya. Memikirkan bagaimana ayah dan sepupuku adalah penatua dan pendeta Kristen yang sangat menentang pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman. Aku khawatir tak bisa melakukan pekerjaan untuk bersaksi tentang pekerjaan baru Tuhan karena aku baru menerimanya. Aku takut dihentikan dari percayaku kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi aku berdoa dalam hati kepada Tuhan. Memohon padanya diberi iman dan kekuatan agar aku dapat menyampaikan kata-kata yang tepat. Sehingga aku tahu cara bersaksi tentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Lalu apa yang terjadi? Ayahku bertanya dengan wajah tegang. Kenapa kau percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan bukan kepada Tuhan? Aku katakan padanya bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa Kristus akhir zaman, bahwa Dia telah mengungkapkan banyak kebenaran dan melakukan pekerjaan zaman baru, dan bahwa Dia telah membuka gulungan kecil yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Aku ingin dia mempelajari lebih tentang itu. Sebaliknya, ayahku berkata dengan marah, pekerjaan baru, firman baru. Semua pekerjaan dan firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Tidak ada pekerjaan atau firman Tuhan yang baru di luar Alkitab. Apapun yang melampaui Alkitab adalah kepalsuan. Tidakkah kau sadar itu? Sepupuku mengulangi apa yang ayahku katakan. Melihat ayahku sangat marah, aku tetap tenang dan berkata, Ayah, kau bilang pekerjaan dan firman Tuhan semuanya ada dalam Alkitab. Tidak ada firman atau pekerjaan Tuhan di luar itu. Dan semua yang melampaui Alkitab adalah kepalsuan. Tetapi apakah ada fakta tentang itu? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus secara resmi bekerja selama 3,5 tahun. Dia berkhotbah dan bekerja dimanapun, dan pasti telah mengatakan dan melakukan begitu banyak hal. Perkataannya yang tercatat di dalam 4 Injil hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk dia mengatakannya. Jadi bagaimana ayah bisa bilang bahwa semua yang Tuhan katakan tercatat dalam perjanjian baru? Benar. Ayah dan sepupuku merasa bingung dengan itu. Aku melanjutkan. Tertulis dalam Alkitab. Banyak juga hal lain yang dilakukan Yesus. Yang jika dituliskan satu persatu, dunia sendiri kurasa tak akan mampu menampung buku yang harus dituliskan. Amin.
Ayat ini mengatakan bahwa banyak perkataan Tuhan yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Jadi perkataan ayah bahwa pekerjaan dan firman Tuhan semuanya ada dalam Alkitab dan tak ada pekerjaan atau firman Tuhan di luar Alkitab tidaklah sepenuhnya benar. Iya, Memang memang tidak. tidak. Lagi pula, ketika Tuhan bekerja di zaman kasih karunia, perjanjian baru itu belum ada. Dia mengajari manusia untuk mengaku dan bertobat serta menunjukkan banyak mukjizat. Itu semua firman Tuhan dan pekerjaan baru. Semua itu takkan ada di dalam perjanjian lama. Itu semua melampaui perjanjian lama. Benar. Jika kita bilang bahwa apapun yang melampaui kitab suci adalah kepalsuan, bukankah berarti kita mengutuk pekerjaan dan firman Tuhan Yesus? Iya, Benar. benar. Kemudian, aku membuka catatan firman Tuhan yang Maha Kuasa yang kubuat saat menonton video dan membacakannya. Mari kita saksikan pembacaan firman Tuhan ini. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, selama zaman Yesus memimpin orang Yahudi dan semua orang yang mengikutinya selaras dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam Dia di saat itu. Dia tidak menggunakan Alkitab sebagai landasan dari pekerjaannya, tetapi bicara sesuai dengan pekerjaannya. Dia tidak memerhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia juga tidak mencari jalan untuk memimpin pengikutnya di dalam Alkitab. Sejak dia mulai bekerja, dia menyebarkan jalan pertobatan, kata yang sama sekali tidak disebut di dalam nubuat perjanjian lama. Dia bukan saja tidak bertindak sesuai dengan Alkitab, tetapi dia juga membuka jalan yang baru dan melakukan pekerjaan baru. Dia tidak pernah merujuk pada Alkitab ketika berkhotbah. Selama zaman hukum Taurat, tidak ada orang yang pernah bisa melakukan mukjizatnya dalam menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Demikian pula pekerjaannya, ajarannya, otoritasnya, dan kuasa firman-Nya melampaui siapapun selama zaman hukum Taurat. Yesus hanya melakukan pekerjaan yang lebih baru, dan meskipun banyak orang mengutuknya dengan menggunakan Alkitab dan bahkan menggunakan perjanjian lama untuk menyalibkannya, pekerjaannya melampaui perjanjian lama. Jika tidak demikian, mengapa orang-orang memakukannya ke salib? Bukankah karena perjanjian lama tidak mengatakan apapun tentang ajarannya dan kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan? Pekerjaannya dimaksudkan untuk membuka jalan baru, bukan untuk sengaja melawan Alkitab atau sengaja membuang perjanjian lama. Dia hanya datang untuk melakukan pelayanannya, untuk mendatangkan pekerjaan baru bagi mereka yang merindukan dan mencari Dia. Dia bukan datang untuk menjelaskan perjanjian lama atau menegakkan pekerjaan dari masa perjanjian lama. Pekerjaannya bukanlah dimaksudkan untuk melanjutkan perkembangan zaman hukum Taurat, karena pekerjaannya tidak mempertimbangkan apakah Alkitab digunakan sebagai landasan pekerjaan itu. Yesus hanya datang untuk melakukan pekerjaan yang harus Dia lakukan. Jadi, Dia tidak menjelaskan nubuat dari perjanjian lama. Dia juga tidak bekerja menurut firman perjanjian lama dari zaman hukum Taurat. Dia mengabaikan apa yang dikatakan oleh perjanjian lama. Dia tidak peduli apakah perjanjian lama setuju atau tidak setuju dengan pekerjaannya, dan tidak peduli pada apa yang orang lain ketahui tentang pekerjaannya, atau bagaimana mereka mengutuk pekerjaannya. Dia hanya terus melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Walaupun banyak orang menggunakan nubuatan para nabi perjanjian lama untuk mengutuknya. Bagi orang-orang, pekerjaannya sepertinya tidak punya dasar, dan banyak dari pekerjaannya yang tidak selaras dengan catatan dari perjanjian lama.
Bukankah itu kebodohan? Apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Dan haruskah pekerjaan Tuhan selaras dengan nubuatan para nabi? Bagaimanapun juga, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus dilakukan berdasarkan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat? Jika dia harus memelihara hari Sabat dan bertindak sesuai dengan perintah-perintah Perjanjian Lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti, dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah Perjanjian Lama? Jika Yesus menghormati Perjanjian Lama, mengapa dia menentang doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari Sabat, tidak bisakah dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Amin. Setelah membaca ini, aku berkata pada ayahku, Tuhan tidak bekerja berdasarkan kitab suci. Bahkan pekerjaan Tuhan datang lebih dulu baru kemudian dicatat di dalam kitab suci. Iya. Tuhan menciptakan segalanya di awal. Dia menciptakan Adam dan Hawa. Dan dia menghancurkan dunia dengan banjir. Dia pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia mengeluarkan hukum dan perintah. Semua itu tidak ada yang dilakukan berdasarkan kitab suci. Perjanjian Lama belum ada di saat itu. Benar. Ketika Tuhan Yesus datang untuk bekerja di zaman kasih karunia, dia mengajarkan pada manusia untuk mencintainya sepenuh hati, menyayangi orang lain seperti dirinya sendiri dan memaafkan orang 70 kali lipat. Dia menyembuhkan orang sakit dan mengusir iblis. Dia lakukan banyak mukjizat dan seterusnya. Tidak ada firman atau pekerjaan yang tercatat di dalam Perjanjian Lama, tetapi justru melampaui Perjanjian Lama. Benar. Tapi orang Farisi tidak mengerti pekerjaan Tuhan Yesus. Melihat pekerjaannya melampaui kitab suci, mereka gunakan kata-kata harafiah dalam kitab suci untuk mengutuk pekerjaan barunya. Mereka bilang bahwa dia tidak memelihara Sabat dan mengatakan anak laki-laki tak perlu disunat. Mereka bahkan menghujatnya, mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan pangeran iblis. Akhirnya, mereka menyalibkan Tuhan dan melakukan dosa keji melawan Tuhan. Kemudian aku berkata, Ayah, kita harus belajar dari tragedi masa lalu ini. Kini kita berada di akhir zaman, dan Tuhan telah menubuatkan. Masih banyak hal lain yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi engkau belum mampu menerima semuanya itu sekarang. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan kepadamu seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya. Dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Amin. Hal ini juga dinubuatkan dalam Alkitab. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Karena waktunya akan datang penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Iya. Di dalam kitab Wahyu berulang kali disebutkan bahwa Roh itu akan berbicara kepada gereja-gereja di akhir zaman agar kita mendengar perkataan Roh Kudus. Iya. Tuhan perlu mengungkapkan lebih banyak kebenaran di akhir zaman dan melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Bagaimana mungkin pekerjaan dan firman akhir zaman Tuhan dicatat dalam Alkitab sebelumnya? Iya, itu benar. Jika pekerjaan akhir zamannya tidak melampaui Alkitab, bagaimana mungkin nubuatan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang kembali bisa digenapi? Itu sepertinya tidak mungkin. Itu benar sekali. Benar. Tuhan itu maha kuasa dan bijaksana. Dia adalah Tuhan dari Sabat dan Alkitab. Dia sangat mampu melakukan pekerjaan baru melampaui apa yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi, mengatakan pekerjaan dan firman Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab, bahwa itu semua hanya di dalam Alkitab dan apapun yang melampaui Alkitab adalah kepalsuan, itu hanya gagasan kita dan sangat bertentangan dengan fakta pekerjaan Tuhan. Ayah, kita tak bisa terus berpegang pada sudut pandang yang salah ini, atau kita akhirnya akan menentang Tuhan dan menyinggung wataknya. Lalu apa yang mereka lakukan? Ayah dan sepupuku tak merespons perkataanku.
Tetapi mereka masih bersikeras bahwa pekerjaan dan firman Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab, menolak untuk menyelidiki pekerjaan akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka bahkan mengatakan beberapa hal yang mengutuk dan melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku meminta mereka untuk tidak menghujat Tuhan, dan tiba-tiba ayahku jadi sangat marah dan berteriak kepadaku. Jika kau tetap bersikeras percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka kau bukan lagi putriku. Aku terkejut mendengar dia mengatakan itu padaku. Dia seorang penatua gereja dan sudah lama merindukan kedatangan kembali Tuhan. Ketika dia mendengar tentang kedatangan kembali Tuhan, dia menolak untuk melepaskan gagasannya dan tidak tertarik untuk belajar lebih tentang itu. Dia bahkan ingin membuangku. Malam itu, aku berbaring di ranjang dan tak bisa tidur. Aku tak pernah mengira ayahku akan sangat menentang hingga ingin memutuskan segala hubungan denganku. Aku merasa sangat sengsara dan kecewa kepada ayahku. Kepalaku pusing dan aku merasa butuh seseorang untuk diajak bicara. Jadi aku kirimkan pesan kepada orang-orang di gereja Tuhan yang Maha Kuasa, menceritakan tentang ayah dan sepupuku yang mencoba menghalangi imanku. Kemudian seorang saudari mengirimkan bagian dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita baca sekarang. Baiklah. Tuhan bekerja, Tuhan peduli kepada seseorang, memperhatikan seseorang, dan sementara itu iblis membuntuti setiap langkahnya. Siapapun yang Tuhan perkenan, iblis pun memperhatikan, mengikuti dari belakang. Jika Tuhan menginginkan orang ini, iblis akan melakukan segala daya untuk menghalangi Tuhan, menggunakan berbagai cara jahat untuk mencobai, mengganggu, dan merusak pekerjaan yang Tuhan lakukan. Semua demi mencapai tujuan tersembunyinya. Apa tujuan ini? Iblis tidak ingin Tuhan mendapatkan siapapun. Iblis menginginkan semua yang diinginkan Tuhan. Dia merasuki mereka, mengendalikan mereka, menguasai mereka, sehingga mereka menyembahnya, sehingga mereka melakukan perbuatan jahat bersamanya. Bukankah ini motif iblis yang jahat? Amin. Saudari itu kemudian bersekutu denganku, mengatakan ketika anggota keluarga mencoba untuk menghalangi kita, perang batin pun berkecamuk. Iya. Tuhan ingin membawa semua orang yang benar-benar percaya kepadanya dan mencintai kebenaran ke hadapannya di akhir zaman, agar mereka bisa menerima penghakiman dan hajaran firman-Nya, ditahirkan dan diselamatkan lalu masuk ke kerajaannya. Iblis, di sisi lain ingin menguasai dan mengendalikan manusia selamanya. Dia menggunakan berbagai macam orang dan kejadian untuk menghalangi kita, berharap bisa menjauhkan kita dari keselamatan Tuhan, sehingga kita akhirnya binasa bersamanya. Benar. Mendengarkan saudari ini, akhirnya aku mengerti. Sepertinya ayah dan sepupuku mencoba menghentikan aku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bahkan ayahku ingin memutus segala hubungan denganku. Namun di balik itu semua adalah skema licik iblis. Iya. Iblis ingin memanfaatkan ancaman ayahku untuk memaksaku meninggalkan jalan yang benar dan kehilangan keselamatan Tuhan di akhir zaman. Iblis memang sangat jahat. Aku tak bisa melakukan yang dia inginkan. Tak peduli sesakit apapun, aku harus tetap berada di jalan yang benar. Amin. Syukur kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ayahku mengajak 2 pendeta dari gerejanya dan 3 imam Katolik, dan mereka semua datang untuk menggangguku. Mengingat bagaimana Tuhan membimbingku untuk berdiri tegak ketika ayah dan sepupuku datang sebelumnya, aku jadi tak merasa lemah atau takut untuk menghadapi para pendeta dan imam ini. Aku tahu harus bergantung kepada Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang bisa aku pahami dan mengalahkan iblis dengan kebenaran. Amin. Tak akan aku biarkan mereka membuatku takut. Iya, benar. Aku berdoa dalam hati memohon agar Tuhan membantuku dan memberiku hikmat agar aku bisa menjadi saksi dalam pertempuran spiritual ini. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pendeta Liu memulai dengan berkata, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita telah memperoleh penebusan Tuhan dan menikmati anugerah dan berkat-Nya yang berlimpah. Meninggalkan Dia demi percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah pengkhianatan kepada Tuhan. Aku membalas, Pendeta Liu, aku sudah menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa selama lebih dari 6 bulan dan membaca banyak firman-Nya. Aku menemukan firman-Nya memiliki otoritas dan sangat kuat. Mereka adalah kebenaran. Dalam hati aku tahu bahwa firman ini adalah suara Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Imanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa berarti aku telah menyambut Tuhan.
Bagaimana bisa kepercayaanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah pengkhianatan kepada Tuhan? Benar. Yahweh, Tuhan Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa sebenarnya adalah satu Tuhan. Ini hanyalah nama yang Dia gunakan untuk melakukan pekerjaan berbeda di zaman yang berbeda. Iya, benar. Orang-orang pada zaman hukum Taurat percaya kepada Tuhan Yahweh. Mereka menyembahnya dan mengagungkannya sebagai yang agung. Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan penebusan di zaman kasih karunia. Dan mereka yang meninggalkan Taurat serta mengikuti Tuhan Yesus tidaklah mengkhianati Tuhan Yahweh, tetapi mengikuti jejak langkah Tuhan. Mereka memperoleh penebusannya. Amin. Iya. Orang-orang Farisi yang menolak menerima pekerjaan Tuhan Yesus adalah orang yang sebenarnya mengkhianati Tuhan Yahweh. Iya. Aku teringat sebuah film yang pernah aku tonton berjudul Nama Tuhan Telah Berubah, dan sebuah video pembacaan firman Tuhan berjudul Juru Selamat Telah Datang Kembali di Atas Awan Putih. Video ini membicarakan kebenaran tentang 3 tahap pekerjaan Tuhan. Aku bilang, karena iblis merusak manusia, Tuhan melakukan 3 tahap pekerjaan untuk menyelamatkan manusia. Tahap pertama adalah pekerjaan pada zaman hukum Taurat. Ketika Tuhan Yahweh mengeluarkan hukum dan perintah dan membimbing manusia di bumi, mengajari mereka cara menyembah Tuhan, Dia menunjukkan kepada manusia apa itu dosa. Tahap kedua adalah zaman kasih karunia. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan manusia dan membawa jalan pertobatan. Dia menunjukkan kepada manusia bagaimana cara mengaku dan bertobat. Benar. Tahap ketiga adalah zaman kerajaan di akhir zaman. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan yang lebih baru dan lebih tinggi. Amin. Dia mengungkapkan kebenaran, menghakimi dan mentahirkan kerusakan manusia, dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa selamanya. Dia menghapus semua dosa dari kita. Kita ditahirkan dari kerusakan dan pantas untuk masuk ke kerajaan-Nya. Amin. Pekerjaan Tuhan terus bergerak maju. Ketiga tahapan ini penting dengan setiap tahapnya lebih tinggi dan lebih dalam dibanding sebelumnya. Meski pekerjaan Tuhan berubah di akhir zaman, bersama dengan namanya, itu tetap pekerjaan satu Tuhan. Benar. Karena itu, menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman sama dengan mengikuti jejak langkah Tuhan. Itu bukan pengkhianatan kepada Tuhan. Amin. Benar. Jika kita berdiri di zaman kasih karunia dan menolak menerima pekerjaan zaman kerajaan, itu berarti kita sungguh mengkhianati Tuhan. Dan akhirnya kita akan dikutuk dan disingkirkan seperti orang-orang Farisi. Iya, benar. Setelah itu, aku bacakan beberapa firman Tuhan yang Maha Kuasa yang kutulis saat menonton film. Ketiga tahap pekerjaan dilakukan oleh satu Tuhan. Inilah visi terbesar dan inilah satu-satunya jalan untuk mengenal Tuhan. Ketiga tahap pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri dan tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Ini berarti bahwa hanya Tuhan itu sendiri yang bisa melakukan pekerjaannya sendiri dari awal sampai hari ini. Jika manusia bisa melihat bahwa ketiga tahap pekerjaan ini dilakukan oleh Tuhan itu sendiri di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dalam diri orang-orang berbeda, jika manusia bisa melihat bahwa meskipun pekerjaannya berbeda, semuanya itu dilakukan oleh satu Tuhan. Dan karena itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh satu Tuhan, pekerjaan itu pastilah benar dan tanpa kesalahan. Dan bahwa meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan gagasan manusia, tak bisa disangkal bahwa itu adalah pekerjaan satu Tuhan. Jika manusia bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah pekerjaan oleh satu Tuhan, maka gagasan manusia akan berkurang menjadi sekadar hal yang remeh yang tak layak untuk disebutkan. Amin. Sebelum aku sempat selesai membaca, para pendeta memotong ucapanku. Dengan tegas mereka berkata, "Kami percaya hanya Tuhan Yesuslah Tuhan kami. Kami tidak akan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Ayahku juga berkata sambil marah, "Aku mendukung imanmu kepada Tuhan, tetapi aku sangat menentang imanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebaiknya kau pikirkan lagi." Melihat dia masih menentang imanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa, aku berpikir, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Aku akan percaya kepadanya apapun yang kau katakan. Amin. Jadi aku berkata dengan tegas, "Ayah, aku yakin firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, suara Tuhan. Aku tak akan berubah pikiran tentang mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sudah dewasa dan punya hak untuk memilih apa yang aku percaya. Kau harus pelajari dan selidiki firman Tuhan yang Maha Kuasa, bukannya langsung menyimpulkan." Iya.
Para pendeta saling berpandangan ketika aku mengatakan ini. Mereka tahu takkan bisa meyakinkanku, jadi mereka pergi. Begitu mereka pergi, aku membayangkan ketandusan di gereja. Begitu banyak orang kehilangan iman serta menjadi negatif dan lemah. Namun para pendeta dan imam ini tidak peduli. Mereka sama sekali tak punya kasih. Dan tidak memimpin para orang percaya untuk mencari gereja yang memiliki pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saat mereka tahu aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, mereka bersatu mencoba menghentikanku. Mereka salah mengartikan Alkitab dengan gagasan mereka dan menyebarkan kebohongan untuk menyesatkan dan menggangguku. Perilaku mereka membuatku sangat kecewa. Terutama ayahku. Pada dasarnya, dia sangat saleh ketika berhubungan dengan Tuhan Yesus, dan dia selalu baik kepadaku. Dia mendorongku untuk mengikuti ajaran Tuhan dan mengatakan bahwa kita akan menyambut Tuhan bersama ketika dia datang. Aku tak pernah bayangkan ketika diriku menjadi saksi pekerjaan Tuhan yang datang kembali. Dia sama sekali tidak tertarik, bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangiku mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, dan mengancam akan memutus hubungan denganku. Dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Apa yang terjadi dengan ayahku? Bukankah kini dia menjadi penghalang dalam perjalananku menuju kerajaan surga? Dia menjadi orang Farisi munafik, seorang antikristus. Itu benar sekali. Dengan mengikuti para pendeta, penatua, dan imam ini dalam iman mereka kepada Tuhan, bukankah kesempatan orang percaya untuk menyambut Tuhan dan masuk ke kerajaannya telah dihancurkan? Iya. Ini membuatku teringat pada teguran Tuhan Yesus terhadap orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan merintangi mereka yang berusaha masuk. Amin. Mari kita baca juga firman Tuhan yang Maha Kuasa tentang ini. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun dari antara mereka dapat mengenal Tuhan, apalagi dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa pancinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat. Tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka adalah antikristus yang memimpin orang lain untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka lah setan-setan penelan jiwa manusia? Amin. Melalui pertemuan ini, aku mulai membedakan esensi antikristus dari para pendeta dan imam ini, dan menyadari bahwa mereka adalah penghalang yang menghalangi orang masuk ke kerajaan Tuhan. Iya benar. Aku juga merasa Tuhan selalu melindungiku, memberiku iman dan kekuatan serta kata-kata yang tepat untuk diucapkan, dan keyakinan untuk membantah para pendeta dan imam itu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena telah membimbingku mengatasi pencobaan iblis, membuatku mampu berdiri tegak di jalan yang benar. Syukur kepada Tuhan. Keyakinanku untuk mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa hingga akhir jadi semakin kuat. Amin. Syukur kepada Tuhan. Hebat, itu benar sekali.